Halo, ketemu lagi sama Ibu Ega, Guru BK, sahabat siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Halo, nah kali ini kita akan belajar hal yang menarik nih. Kita belajar bersama-sama ya mengenai kepribadian manusia. Nah, yang akan kita bahas itu tentang apa sih itu kepribadian? Apa aja ya macam-macam kepribadian manusia? Terus gimana karakteristik perilaku yang ditunjukkan oleh masing-masing kepribadian? Terus apa ada manfaatnya jika kita mengetahui karakter kepribadian manusia? Terus apakah kepribadian bisa berubah? Nah, hal-hal ini akan kita bahas di materi kali ini. Kita harus tahu dulu nih sejarah singkat tentang munculnya teori pengelompokan kepribadian. Teori kepribadian ini awalnya dicetuskan oleh filsuf Yunani kuno yang namanya Hippocrates. Nah, jadi sudah lama banget ya, udah dari zaman Yunani kuno. Beliau mengemukakan bahwa perilaku, sifat, dan bahkan kesehatan kita terbentuk karena keseimbangan elemen di tubuh kita. Apa elemennya? Darah, lendir, cairan empedu kuning, dan hitam. Nah, dari keempat elemen itulah timbullah macam-macam kepribadian manusia. Teori ini juga dikembangkan oleh Florence Littauer dalam bukunya Personality Plus yang mengemukakan 4 jenis kepribadian manusia. Apa sih kepribadian itu? Kepribadian adalah suatu pola berpikir, perilaku, dan emosi yang membedakan satu individu dengan yang lainnya. Bisa juga diartikan sebagai sikap perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang ketika dihadapkan dengan situasi tertentu atau ketika berinteraksi dengan orang lain. Contohnya gini nih. Nih ada namanya Robi, si cowok cuek. Nah, karena tadi kepribadian itu adalah pola perilaku. Pola perilakunya gini nih kalau cowok cuek, misalnya polanya bodo amat, gak mau mikir lama-lama, yang penting lakukan dan selesai. Jadi, ketika dia dihadapkan pada situasi memilih-milih barang, ya udah bodo amat, gak mau mikir lama-lama, yang penting pilih dan dapat barangnya, selesai. Ketika dia dihadapkan dengan main olahraga misalnya, ya udah bodo amat, gak mau mikir panjang-panjang, yang penting main dan selesai. Juga kalau dia dihadapkan pada situasi untuk memilih kelompok belajar, sama juga bodo amat, gak mikir lama-lama, yang penting ada kelompoknya dan belajar bareng, selesai. Nah, itu yang namanya pola perilaku atau kepribadian. Yuk kita sekarang bahas apa saja macam-macam kepribadian manusia. Nah, menurut Florence Littauer tadi ada 4 macam kepribadian manusia. Ada yang people oriented atau berorientasi manusia. Contohnya adalah tipe sanguinis dan phlegmatis. Juga ada yang task oriented atau berorientasi tugas, yaitu tipe koleris dan melankolis. Nah, bedanya kalau koleris dan sanguinis itu orang-orangnya aktif. Kalau melankolis dan phlegmatis, orangnya itu pasif. Nah, kali ini kita akan bahas 2 kepribadian dulu ya. Yang text oriented dulu, yang berorientasi pada tugas, yaitu tipe koleris dan melankolis. Kita akan bahas dulu, nanti tipe sanguinis dan phlegmatis di video part 2 ya. Oke, yuk kita mulai pembahasan yang pertama. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai kepribadian koleris. Apa itu koleris? Nah, kepribadian koleris itu disebut juga dengan kepribadian dominans. Karena orang yang mempunyai kepribadian koleris ini cenderung senang mendominasi sesuatu hal. Prinsip kerjanya adalah let's do it my way atau mari kerjakan dengan cara saya. Kelebihan dari orang-orang yang berkepribadian koleris adalah memiliki kemauan yang keras, memiliki visi hidup, mempunyai kemampuan untuk memimpin,
tegas, produktif, senang berdebat, dan juga mandiri. Namun karena kepribadiannya yang sangat mendominasi dan mempunyai gairah, ambisi, dan energi lebih dibandingkan dengan tipe kepribadian lain, maka terkadang orang tipe koleris ini juga memiliki kelemahan. Misalnya, mereka itu kurang percaya pada orang lain, terus bersikap dingin, dominan, pemarah, sarkastik atau suka menyindir, cepat puas, ceroboh, sulit untuk memaafkan orang lain, dan agak sedikit kejam ya. Jadi orang-orang koleris itu cocok sebagai pemimpin karena karakternya itu tegas, karakternya berwibawa, berani, dan produktif. Ada nggak yang merasa kalau kalian itu tipe koleris? Kita bahas kepribadian yang kedua, yaitu kepribadian melankolis. Sebenarnya koleris dan melankolis itu sama-sama baik, sama-sama bagus dalam mengerjakan suatu tugas atau suatu pekerjaan. Hanya melankolis lebih teliti dibandingkan dengan orang koleris. Yuk kita bahas melankolis. Kepribadian melankolis sering disebut juga Miss or Mr. Perfect. Kenapa? Karena mereka senang dengan kesempurnaan. Karakternya cenderung rapih, teratur, dan terencana. Prinsip kerjanya adalah let's do it in the right way, atau mari kita lakukan dengan cara yang benar. Nah, orang-orang melankolis itu kelebihannya adalah perfeksionis ya. Terus juga dia analisis, jadi seneng menganalisis, suka-suka grafik gitu ya. Terus tekun, rajin, disiplin, rapih dan teratur. Kalau lihat orang melankolis tuh buku-bukunya tersusun rapi, tulisannya rapi, bajunya bersih gitu ya. Lalu orangnya setia, rela berkorban, dan juga berbakat. Penampilan melankolis juga senengnya yang perfect gitu loh. Jadi bajunya warna apa, roknya atau celananya warna apa. Kalau perempuan kerudungnya cocoknya warna apa. Jadi mix and match gitu ya. Itu karakter orang-orang melankolis, dan juga orangnya sangat teliti. Karena kepribadian melankolis itu perfeksionis, jadi ketika ada hal yang membuatnya tidak sempurna, dia akan merasa kecewa dan rendah diri. Nah, jadi ada kelemahan-kelemahan juga nih dari sifat melankolis. Kelemahannya yaitu biasanya orang melankolis itu pemurung, pembalas. Jadi dia kalau misalnya ada satu kejadian suka pendendam gitu ya. Berpikir negatif, terus perasa atau sensitif, rendah diri jika gagal, itu mereka rendah diri, kurang bermasyarakat atau kurang bersosialisasi, jadi senangnya sendirian gitu ya. Terus peragu dan berpusat pada diri sendiri. Siapa yang merasa dirinya melankolis? Hari ini kita sudah belajar mengenai karakteristik kepribadian orang koleris dan juga kepribadian melankolis. Gimana nih? Kalian termasuk yang mana? Apakah tipe koleris? Ataukah tipe melankolis? Atau enggak kedua-duanya? Kalau enggak kedua-duanya gimana? Gak apa-apa, nanti kan minggu depan kita akan bahas 2 kepribadian lagi ya di video part 2. Sekian dulu pembahasan kali ini ya. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.